Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya Pak. Bagaimana Ya, nih Ibu. kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar saya saat ini sedang baik-baik saja Ibu. Sebaliknya kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah Pak Rudin, kabar yang baik seperti Pak Rudin juga. Oke Pak Rudin, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan pertanyaan kepada Pak Rudin. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Ya Pak ya, apakah nanti sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kemudian Pak Rudin akan memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee itu bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Ya Pak ya. Nah, Ya Ibu. jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachingnya. Di antaranya satu tadi kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Pak Rudin, sebelum proses coaching dilaksanakan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Pak Rudin. Siap Ibu. Ya, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Pak Rudin adalah kompetensi yang bagaimana yang akan Pak Rudin kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini Ibu, mungkin dengan cara present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot begitu. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi apa yang Pak Rudin ingin kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi, Pak? Ya itu tadi Bu, mungkin saya mendengarkan secara aktif. Ya. Dengan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee dengan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Ya. Baik Pak Rudin. Ini kemudian pertanyaan selanjutnya ya, atau pertanyaan yang terakhir Pak Rudin nih. Ya. Ibu siap. Ya, bagaimana yang diinginkan Pak Rudin dalam proses coaching kali ini, Pak? Dalam proses coaching kali ini, keinginan saya sih coachee dapat menyelesaikan masalahnya menurut apa ya Bu? Menurut atau meneruskan langkah-langkah dan mengatasi masalahnya itu, Bu. Oke. Baiklah Pak. Demikian praobservasi kali ini. Silakan nanti Pak Rudin melanjutkan coaching terhadap coachee-nya ya Pak ya. Silakan Pak, dilanjut ya. Nanti setelah coaching selesai, nanti akan ada pertanyaan selanjutnya Pak. Oke. Monggo Pak, silakan dilanjut Pak. Oke, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rudin hari ini, sehat? Sehat Pak Ali. Pak Ali sendiri bagaimana Pak Ali? Alhamdulillah saya juga sehat. Pak Rudin sudah lama ya Pak Rudin kita nggak ngobrol. Betul Pak Ali. Keluarga bagaimana Pak Ali, keluarga? Alhamdulillah keluarga saya, istri saya dan anak-anak saya selalu sehat Pak Rudin. Alhamdulillah. Bagaimana nih tumen-tumenan Pak Ali nih? Saya jadi ini kira-kira Pak Ali ada apa ya tumen-tumenan begitu? Karena kan kita sudah lama banget gitu.
tidak komunikasi Pak Ali. Iya betul Pak Rudin. Ini Pak Rudin, tadi pagi nih Pak Rudin, Pak Ali tiba-tiba nih gimana ya gimana? Pak, banyak anak berlarian Pak Rudin ke kantor. Itu kan jam istirahat ya Pak Rudin. Padahal Iya iya iya. saya kan awal pada keluar jam istirahat itu kan ya aman-aman saja Hmm. Pak Rudin. Tiba-tiba Pak ada anak yang berkelahi katanya. Dua Waduh. orang saksi Pak seperti itu. Katanya ada yang dipukul perutnya Pak seperti itu. Jadi saya jadi perasaannya takut Pak Rudin. Oh ini ada tindakan apa ya? Oh di kelas saya kok rame-rame seperti itu Pak Rudin. Oh begitu ya Pak. Nah kira-kira Pak Ali ini mah kira-kira tujuan dari pertemuan kita kali ini kira-kira apa ini Pak Ali? Saya pengen gimana ya Pak Rudin karena ini kan sangat berbahaya ya bagi mental Iya siswa ya. iya iya. Seperti Betul itu, Pak Ali saya betul. ingin segera diselesaikan Pak Rudin supaya nanti dari pihak orang tua tidak menimbulkan masalah juga bagi anaknya. Nanti kan kalau misalnya tidak selesaikan anak tidak bisa masuk kelas lagi, bisa bolos dan bisa kacau KBM saya nanti Pak Rudin seperti itu. Iya betul Pak Ali ya. Terus kesempatan yang akan Bapak lakukan atau miliki sekarang kira-kira apa nih Pak Ali? Kalau saya kan rencananya sudah itu ya Pak Rudin, saya sudah men-share loh di grup tentang bagaimana caranya kita menghargai dan menghormati antar secara teman. Jadi nanti tidak timbul perasaan ada rasa bullying gitu ya, kekerasan terhadap anak. Padahal saya sudah buat kesepakatan kelas loh Pak Rudin, tapi Iya iya nyatanya iya. Ya anak-anak sudah ada kurang ya. paham apa itu arti menghargai dan menghormati secara teman. Apalagi di sini korbannya seorang cewek Pak Rudin kayak gitu. Oh, korbannya berarti cewek ya Pak? Iya betul Pak. Terus Si pelaku itu berarti kita, anak cowok yang melakukan itu iya, kekerasannya. iya dua orang cowok kan awalnya gini ya Pak Rudin. Kalau menurut Iya iya. saksi ya, saksi dua orang siswa yang datang ke kantor itu awalnya siswa yang satu ini yang cewek meledek nama orang tua, akhirnya yang dua cowok ini tidak terima, akhirnya Oh iya iya terjadi iya iya. pemukulan di antara keduanya Pak Rudin seperti itu. Nah kira-kira Pak Ali nih, kalau dari skala 1 sampai 10 yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi Pak Ali ini kira-kira ada di posisi berapa kira-kira Pak Ali? Kalau menurut saya ya Pak Rudin, saya itu ada di level 5 skalanya Pak Rudin. Karena permasalahan ini kan menurut saya itu sangat berat buat saya kalau misalnya saya hadapi sendiri. Makanya saya ini kan ngobrol sama Pak Rudin bagaimana ke depannya supaya kelas saya tidak ada bullying lagi, tidak ada bisa melaksanakan kesepakatan dengan baik. Seperti itu Pak Rudin. Terus kemungkinan apa yang bisa Pak Ali ambil dalam kasus ini Pak Ali? Rencananya ya secepat mungkin lah. Saya nggak akan lama-lama nanti setelah jam istirahat kedua ya. Saya kan punya grup WhatsApp nih Pak Rudin. Nanti saya bisa ya kan saya akan share bagaimana kesepakatan kelas seperti rasa kasih sayang, menghormati, menghargai supaya nanti bisa dibaca oleh siswa-siswa saya seperti itu Pak Rudin, dan akan melaksanakan kesepakatannya dengan baik seperti itu Pak Rudin, dan saya tetap akan komunikasi lah baik dengan itu wali murid, dengan teman-teman sejawat saya. Gini Pak Rudin, saya juga pengen gini ya pada saat jam istirahat nih kan biasanya saya pintunya nggak ditutup nih. Rencana saya akan bareng dengan ketua kelas saya nanti ya, bareng-bareng akan tutup kelas pada jam saat belajar istirahat seperti itu Pak Rudi. Istirahat ya. Ya begitu juga baik menurut saya sih Pak Ali. Terus kira-kira prioritas dari permasalahan ini kira-kira apa Pak Ali? Sasarannya akan diprioritaskannya itu Pak Ali? Ya makanya tadi ya saya kan mau buat anak itu supaya tidak mengulangi lagi, makanya saya punya rencana Pak Rudin. Beneran gini Pak, pas saat kejadian kan ada wali murid yang tahu nih Pak. Iya. Laporan langsung ke rumah,
ke rumah anak tadi yang dipukul. Makanya kan saya kaget nih Pak, saya langsung ditelepon nih sama bapaknya yang di Iya. Jakarta. Kebetulan bapaknya kan lagi di Jakarta nih, telepon katanya saya nggak bisa lah gini apa ya menjaga anaknya dengan baik. Nanti kalau bapak seperti ini, anak saya kan sempet nih pas itu katanya sakit perutnya lah inilah. Kalau bapak tidak menyelesaikan, saya akan menyelesaikan sendiri seperti itu Pak Rudin. Berarti Pak Ali sudah belum melakukan tindakan untuk penyelesaian masalah ini, terus dengan kira-kira jangka waktunya bagaimana ini Pak Ali? Ya, Apa bisa secepat mungkin ya selesaikan? Pak Rudin, setelah tadi Hah? ada seperti ini ya laporan dari wali murid yang tidak terima, maka saya akan bersama pengurus kelas, terutama ketua kelas ya Pak Rudin, terus 2 orang saksi nih Pak Rudin, 2 orang saksi penting, saya akan ke rumah Ya, siswa tersebut nih, ya menyelesaikan. Kebetulan kan di rumah ada mbahnya itu Pak Rudin. Nanti saya akan bicarakan dari hati ke hati, bagaimana awal permasalahannya, supaya tidak timbul perselisihan antara wali murid dan wali murid kan betul, seperti itu Pak Rudin. Makanya saya betul, kepengin legowo ya, lapang dada dalam menyikapi hal ini. Karena kan wajar lah kalau anak-anak seusia. Padahal kan pada saat itu kan jam istirahat, bukan jam KBM ya iya Pak Pak Rudin. Ali. Itu Pak Rudin. Iya. Terus ukuran keberhasilannya Pak Ali, ukuran keberhasilan dalam Pak Ali dalam penuntasan kasus yang sedang Pak Ali hadapi ini, kira ukuran berhasilnya sampai di mana Pak Ali? Ya alhamdulillah ya Pak Rudin dengan tadi ya setelah saya datang ke sana dan disaksikan orang tuanya lewat telepon juga bahwa saya sudah menemui anaknya di rumah kan kebetulan kan anaknya sakitnya Pak Rudin ya. Akhirnya saya jenguk, akhirnya orang tua mbahnya itu sudah saya suruh anak-anak untuk meminta maaf dulu sama anaknya, saling memaafkan itulah di situ alhamdulillah sudah clear, mbahnya sudah Ya, menerima, bapaknya sudah menerima. Jadi saya merasa plong ini Pak Rudin sebenarnya di sini ya. Tidak ada lagi yang seperti itu. Tapi kan tetap saja Pak Rudin ya, ke depannya saya harus lebih berhati-hati lagi lah untuk saling menjaga di sekolah saya seperti itu supaya anak-anak tidak melakukan hal yang seperti ini lagi. Seperti itu Pak Rudin. oke. Berarti termasuk masalah ini berarti sudah dianggap clear begitu Pak Ali? Iya betul Pak. Saya terima kasih nih sama Pak Rudin ya Pak sudah mau berbagi menemani Ya, saya. Jadi saya vlog Pak hari ini. Aduh dulu-dulu Pak, aduh perasaan saya masih gundah gulana. Gimana ini anak-anak kok berantem terus ya? Apa saya memang orangnya apa terlalu gimana gitu Pak Rudin kurang ya, percaya ya. sama murid saya jika anak seperti itu. Berarti Pak Ali, apa yang Pak Ali dapatkan dalam ya, yang apa? Yang sudah Pak Ali dapatkan di dalam permasalahan ini kira-kira apa Pak Ali? Ya, saya jadi harus mawas diri lah. Saya harus lebih refleksi lagi ya dengan kesepakatan kelas yang saya buat tentang menghargai dan menghormati antar sesama teman. Saya kaji ulang supaya menjadi sebuah keyakinan dan sepakati bersama oleh teman-teman di kelas. Jadi nanti kalau sudah ada keyakinan, insya Allah Pak, bullying atau kekerasan lainnya atau pencurian dalam kelas tidak akan terjadi di kelas saya. Seperti itu Pak. Oke Pak Ali, gimana? Sudah plong Pak Ali? Alhamdulillah Pak, sudah plong. Terima kasih ya Oke, Pak oke siap. saran-sarannya. Pokoknya kalau misalkan ada kejadian dalam bentuk apa saja jangan sungkan ya Pak Ali, kita komunikasi. Siapa tahu mungkin nanti saya juga ada masalah, nanti bisa dibantu lah sama Pak Ali gitu ya Pak Ali ya, saling membantu. Oke, siap Pak Rudi. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak Ali, terima kasih juga. Oke Bu, silahkan dilanjut. Iya. Oke. Alhamdulillah ya Pak Rudin. Tadi Iya Pak Bu. Rudin sudah melakukan proses coaching dengan Pak Ali. Sungguh luar biasa Pak, sudah baik ya. Nah, sekarang di sesi pasca observasi sebelum penutupan, saya akan mengajukan
beberapa pertanyaan, Pak. Ya. Pertanyaan yang pertama, apakah Pak Ali yang sudah dilakukan terkait indikator capaian yang diinginkan? Pak Oke, Ali, Ibu, terima kasih. Pak Ali Parudin, maaf Pak Rudin. Terkait indikator. Ya, Ya, ya. sudah terdengar suara saya, Ibu? Iya, tadi saya pertanyaan yang pertama, Pak. Apa yang sudah Pak Rudin lakukan terkait indikator capaian yang diinginkan? Iya, Ibu. Terkait indikator capaian yang saya inginkan, ya diantaranya sudah melakukan coaching, Ibu. Ya, Ya, memanggil coach untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi begitu, Ibu. oke, baik Pak, baik. Menurut saya pelaksanaan coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Alur juga sudah sesuai dengan alur Tirta, ya. Pak Rudin juga sudah menggali, sudah memberi pertanyaan kepada Kucing, bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Kucing juga sudah dilakukan dengan prinsip Kucing. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Pak pada sesi ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan Kucing yang barusan dilakukan Pak? Terima kasih, Bu. Kaitan dengan kompetensi yang ingin dikembangkan, jadi antaranya mungkin tadi sudah dapat memahami proses Tirta sehingga dapat melakukan coaching dengan lebih baik, Ibu. Begitu. Oh, begitu ya Pak. Baik Pak, Iya. semoga kedepannya Pak Rudin dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, ya Pak ya. Iya, Bu. Ya. Iya. Kemudian observasi kita kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua, Pak Rudin, Pak Ali, nggih. Nggih. Terima kasih banyak atas waktunya pada hari ini, Bapak-bapak, ya. Saya tutup nggih. Monggo, Iya, Bu. Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.